Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Kali ini dengan kisah baru dengan judul Noda Merah di Kamar Suamiku. Ceritanya, kehidupanku tak pernah berjalan mulus hingga menginjak tahun keempat pernikahan. Aku dan suamiku, Mas Agam, belum dikaruniai anak, ditambah kedua mertuaku selalu mendesak kami untuk segera memberikan cucu. Alasan dibaliknya karena suamiku anak tunggal yang akan mewarisi kekayaan keluarganya yang memiliki peternakan sapi perah. Sampai akhirnya semua jadi semakin berantakan ketika adik tiriku dipekerjakan di rumah kami oleh ibu mertua. Wajahnya yang selalu dipenuhi make up, hingga suatu hari aku melihatnya memakai perhiasan yang pernah dipinjamkan oleh ibu mertua sewaktu pernikahanku dengan Mas Agam. Bukannya membela, suamiku berbalik marah padaku saat aku menegur Tina karena pakaiannya yang kurang sopan. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita ikuti Bunda. Lulusan sarjana tapi nggak tahu cara berpakaian yang benar. Kumas sekali. Cepat sini. Aku potongkan rambutmu. Ingat, Eram, setelah ini rambutmu harus diwarnai. Nanti saat pesta pernikahan kamu harus pakai perhiasan yang banyak, tapi hanya mama pinjamkan. Setelah pernikahan harus kamu lepas dan kembalikan ke mama. Tidak perlu pakai baju kebesaran seperti ini. Menjijikan. Eram Fadila Rumaisya. Wanita cantik berusia 26 tahun yang sebentar lagi akan merayakan ulang tahunnya yang ke-27 tampak termenung di ambang jendela rumahnya yang memiliki halaman seluas lapangan sepak bola. Harta? Tentu wanita itu tak pernah kurang sedikit pun karena suaminya adalah pria berada. Tapi ia tak pernah merasakan ketenangan dalam pernikahan karena kedua mertuanya selalu ikut campur akan urusan rumah tangganya dan sang suami. Air matanya menetes teringat dengan berbagai hinaan menyakitkan yang dilontarkan ibu mertuanya di hari pernikahan 4 tahun yang lalu. Meski 4 tahun telah berlalu, tapi sakitnya masih membekas hingga sekarang. Bahkan mama mertuanya terus saja ikut campur kehidupan rumah tangganya bersama sang suami. Terlebih sekarang, setelah 4 tahun pernikahan, Aram belum juga dikaruniai seorang anak membuat ibu mertuanya bertambah geram dan meradang. Prang. Suara piring terdengar nyaring membuat Aram tersentak. Wanita yang mengenakan dress di atas lutut itu segera bangkit dari duduknya, berlari menuju sumber suara. Dilihatnya sang suami mengepalkan tangan dengan wajah merah padam, menatap jengkel ke arahnya. "Mana makan siangnya?" Bentakan itu menggema seisi dapur, membuatnya mengelus dada. "Ya ampun mas, kenapa piringnya harus dilempar? Kamu gak lihat piringnya kotor? Malah duduk santai di samping jendela." Geram suaminya sambil melempar sepatu boots ke arah lantai, sengaja membuat lantai dapurnya kotor. "Tapi kamu bisa panggil aku mas, kenapa piringnya harus dilempar? Kamu Arum." Pria yang mengenakan kaos berwarna hitam itu mendekat ke arah sang istri, satu tangannya terangkat mencengkeram kerah baju dengan wajah murka. Nafasnya tersengal seolah menahan emosi yang hendak meledak. "Kamu sengaja menaruh test pack garis satu itu di atas nakas? Apa maksudmu? Mas, lepas! Apa maksudmu?" Agam mendekatkan wajahnya sambil mencengkeram kerah baju sang istri lebih kencang. "Aku sangat ingin memiliki anak, kamu menghinaku dengan meletakkan test pack sial EN itu di atas nakas. Ibu mau menyuruhku test pack lagi. Sudah aku bilang aku baru selesai datang bulan 3 hari yang lalu, tapi dia nggak percaya. Mas, mandu! Dasar istri gak berguna!" Bentakan keras penggema tepat di wajahnya, seketika membuat Aram terpejam. Tapi kemudian tangannya terkepal merasakan sakit yang menghujam jantungnya ketika mendengar perkataan sengit dari sang suami. Sudah cukup hidupnya selama 4 tahun dibuat menderita oleh Agam dan ibunya. Saat ini Aram hanya ingin melawan segala bentakan dan sakit yang diterimanya selama ini. "Jangan hanya menghinaku mandul. Kamu juga seharusnya tidak menolak saat aku ajak ke dokter untuk periksa kesuburan." "Oh, jadi kamu menganggap aku mandul? Bukan begitu, Mas? Diam! Sebelum mulutmu ini kubuat sakit, lebih baik diam."
Sudah setahun belakangan Aram menemukan dirinya di ambang perceraian karena tekanan terus-menerus dari suami dan ibu mertuanya. 3 tahun pertama ia lewati dengan keikhlasan meski hampir setiap hari pertengkaran itu terjadi. Tapi setahun terakhir, suaminya tak henti-hentinya main tangan dan membuatnya merasa frustasi menghadapi kehidupan. Mas, aku lelah. Aku istrimu, bukan budak yang bisa kamu permainkan sesuka hati. Tadi pagi mama datang ke sini memarahiku sambil membawa test pack. Sekarang kamu juga marah padaku. Jika begini, lebih baik kita berpisah. Gampang sekali mulutmu bicara seperti itu. Sudah bosan rupanya jadi istriku? Aram menatap suaminya dengan tetesan air mata yang mulai membasahi pipinya. Tak ada lagi cinta di mata suaminya. Tak ada perkataan lembut yang keluar dari mulutnya. Setiap hari mereka hanya bertengkar dan bertengkar hanya karena masalah sebelah. Kehidupan yang dijalaninya sungguh terasa menyakitkan. Ruang tamu yang dipenuhi suara ketegangan antara Aram dan Agam seketika menjadi hening saat sosok mama mertua dengan wajah dinginnya muncul di ambang pintu. Mata Irma yang tajam menatap Aram yang berdiri dengan mata merah. Ia bisa menebak putra dan menantunya pasti habis bertengkar. Mana tespek yang mama berikan tadi pagi? Wanita lemah itu meremas ujung deras yang dikenakan. Matanya terpejam merasakan sakit yang kian menghujam dadanya. Masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya, ucap Aram dengan suara gemetar. Mata mama mertua membelalak, raut wajahnya berubah keras. 1 garis. Suaranya meninggi, penuh kekecewaan. Sudah berapa tahun kalian menikah? Masih juga belum ada kabar tentang kehamilan? Aram menundukkan kepala, menatap lantai, merasa seperti ada ribuan mata yang menilai kegagalannya. Agam yang berdiri di sampingnya hanya bisa terdiam, menelan ludah, mencari kata-kata yang tepat untuk meredam amarah ibunya. Ma, tenang. Kita bisa bicarakan semuanya pelan-pelan. Agam, sudah saatnya kamu mencari istri lagi. Usiamu tidak muda lagi, dan kita perlu penerus keluarga. Tegas Irma dengan suara yang memotong segala penjelasan. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong bagi Aram. Tubuhnya gemetar, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Sementara Agam sesekali melirik ke arah Aram, terjepit dalam dilema antara mempertahankan istrinya atau memenuhi permintaan ibunya yang keras. Suasana di ruang tamu menjadi sangat tegang, seolah-olah setiap detik penuh dengan keputusasaan dan kesedihan yang mendalam bagi Aram yang merasa dirinya gagal sebagai seorang istri. Di ruang tamu yang cukup luas, Agam dan ibunya dan juga Arun sedang duduk berhadapan. Agam tampak murung dengan kedua tangannya yang dikepal di atas lutut, sedangkan Irma tampak gelisah namun tegas. Sudahlah Agam, kamu harus menikah lagi. Itu yang terbaik, ucap Irma dengan nada yang mencoba meyakinkan. Tapi Ma, aku masih mencintai Aram. Aku tidak bisa membayangkan hidup dengan wanita lain. Agam membalas dengan suara setenang mungkin. Ceka, kamu ini bodoh. Bagaimana mungkin kamu mempertahankan benalu di keluarga kita? Irma menghela napas panjang, kemudian bangkit dari duduknya dan berjalan mondar-mandir. Jika kamu tidak mau mendengarkan saran Mama, tidak ada pilihan lain. Tanah ini, tempat dibangunnya rumah yang kamu dan Aram bangun bersama, akan Mama jual. Agam menatap tajam ke arah ibunya, raut wajahnya berubah tak percaya. Ma, tidak, itu tidak bisa. Kenapa Mama harus kejam itu? Karena itu satu-satunya cara untuk kamu melanjutkan hidup. Aram tidak bisa memberi kamu keturunan, Agam. Kamu harus melanjutkan hidupmu, dan Mama tidak akan membiarkan tanah ini diinjak lagi oleh menantu tidak berguna ini. Irma menjawab dengan tegas, matanya tidak berkedip menatap Agam. Putranya itu duduk terkulai. Dia mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja diutarakan oleh ibunya. Di ruang yang dipenuhi dengan foto-foto pernikahan mereka, diakuinya Aram sangat sempurna menjadi istri, meski sering membuatnya jengkel,
Tapi Agam sama sekali tak pernah berpikir untuk menceraikan istrinya. Akan kupikirkan lagi, jawabnya lemah, nyaris tak terdengar. Tidak perlu, Mas. Kali ini aku yang memohon. Tolong ceraikan aku secepatnya. Ucap Aram lantang, merasa frustasi dengan kepahitan rumah tangganya. Irma menatap dengan senyum tipis di wajahnya. Tunggu dulu. Apa jangan-jangan kamu sudah memiliki pria lain di belakang putraku? Terserah Mama mau menuduhku seperti apa. Aku terlalu lelah untuk menjelaskan kepada kalian. Lihat Agam. Dia berani sekali melawan Mama. Apa istri seperti ini yang kamu pertahankan? Ma, diam dulu. Mama tunggu keputusanmu 1 minggu ke depan. Tapi sebelum itu, besok Tina akan mulai bekerja di rumah ini sebagai pelayan yang membersihkan seisi rumah. Hitung-hitung membantunya menambah penghasilan. Tina, bersambung. Bab 2, kedatangan adik tiriku. Aram menelan ludah ketika melihat Tina, adik tirinya, berdiri di pintu dengan rok mini dan blus ketat, lengkap dengan sapu di tangannya. Aram tidak pernah mengira bahwa Tina, yang selalu menciptakan masalah di masa lalu, akan kembali dalam bentuk seorang pelayan di rumahnya sendiri. Tina memandang Aram dengan tatapan yang menantang dan penuh kebencian, seolah mengingatkan akan semua perselisihan yang pernah terjadi antara mereka. Mulai hari ini, Mama memperkerjakan Tina di rumah ini untuk membantu membersihkan rumah, hitung-hitung menunggu sampai dia lulus kuliah. Ucap Mama mertuanya yang seolah bagai belati menghujam jantungnya. Aki kira Mama bercanda ingin membawa Tina ke rumah ini. Mana mungkin Mama bercanda? Kamu seharusnya mencontoh cara berpakaian Tina yang seksi dan mempesona, tidak dengan celana panjang dan baju panjang yang membosankan. Aram hanya bisa menatap Tina yang kini mulai menyapu lantai dengan gerakan kasar. Seolah sapu itu senjata yang ingin ia gunakan untuk menghantam segala kenangan buruk yang pernah ada di antara mereka. Aram merasa sesak. Ruang tamu yang biasanya menjadi tempat paling nyaman di rumahnya kini terasa seperti medan perang, dengan Tina sebagai lawan yang tidak diundang. Di sisi lain, Mama mertuanya tak akan pernah membiarkannya hidup tenang setiap hari Irma selalu berkunjung ke rumahnya. Karena kebetulan rumah ibu mertuanya ada tepat di depan rumahnya. Ketika langkah Aram mulai mendaki tangga menuju lantai 2 rumah itu, sepasang mata mengintip gerakannya dengan seksama. Di dapur, Irma duduk berhadapan dengan Tina sambil memainkan sendok di cangkir kopi. Cahaya dari lampu dapur memantulkan bayangan mereka di lantai yang mengkilap. Ini uang untuk kamu belanja baju yang seksi, perawatan, dan beli skincare yang bagus. Bisik Irma. Suaranya lembut tapi terdengar penuh perhitungan. Kamu memiliki kelembutan yang bisa membuat Agam melupakan Aram dan memilihmu. Tina, gadis muda yang baru beberapa jam bekerja sebagai pelayan di rumah itu, menundukkan kepala, rambutnya yang panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Tapi Bu, bagaimana jika Mas Agam menolak saya? Sahutnya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Irma menghela napas, matanya yang tajam menatap lurus ke arah Tina. Ini bukan soal tolak-menolak, Tina. Ini tentang masa depanmu, masa depan Agam. Aram tidak cocok untuknya. Dia tak akan bisa memberikan putraku keturunan. Di lantai atas, Aram yang baru saja memasuki kamarnya, meraih ponselnya dan membuka aplikasi CCTV yang terhubung ke seluruh sudut rumah. Layar ponselnya menampilkan 2 sosok di dapur, dan meski tanpa suara, bahasa tubuh Irma dan Tina cukup untuk membuat darahnya berdesir. Tina tampak gelisah, menyesap kopi dengan tangan yang gemetar, sedangkan Irma tampak dominan. Gestur tangannya tegas dan meyakinkan. Aram mengepalkan tangannya, hatinya terasa seperti diremas-remas. Tidak ada kata yang terdengar, tapi pengkhianatan tidak membutuhkan suara untuk dirasakan. Kamu berikan obat ini dimakan malamnya. Saya akan berusaha membuat Aram pergi dari rumah ini, malam ini juga. Aram melangkahkan kakinya dengan langkah yang berat, membawa secangkir kopi panas di tangannya. Udara malam yang dingin menyelimuti tubuhnya, namun hatinya lebih dingin karena kecurigaan yang menggelayuti pikirannya.
Ia mendekati kandang di mana Agam sedang sibuk mengurus hewan ternak. "Mas, aku bawakan kopi," ucap Aram lembut, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang membara dalam dadanya. Agam menoleh, sorot matanya tampak lelah. "Terima kasih," sahutnya singkat, menerima cangkir kopi itu dan menyesapnya perlahan. Aram menghela napas, menatap suaminya dengan tatapan yang serius. "Mas, kita perlu bicara. Tentang Tina." Agam mendesah, meletakkan cangkirnya. "Lagi-lagi tentang Tina? Erem, aku sudah bilang dia hanya adik tirimu yang membutuhkan pekerjaan. Jangan pikirkan perkataan Mama. Tapi aku yakin Mama sengaja mengirimnya ke sini untuk mengganggu kita, Mas. Aku merasa ada yang tidak beres," ucap Erem. Suaranya bergetar karena emosi yang terpendam. Agam menggosok tengkuknya, tampak terbagi antara kesal dan bingung. "Erem, aku tahu ini sulit, tapi tolong berikan Tina kesempatan. Jangan biarkan pikiran negatif menguasai dirimu." Erem menundukkan kepala, rasa frustrasi dan kecewa bercampur menjadi satu. Dia ingin percaya pada suaminya, namun intuisi wanitanya terus berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun malam itu, ia memilih untuk menahan kata-katanya, berharap waktu akan membuktikan kebenaran yang tersembunyi. Mata Aram membelalak, tidak percaya melihat Tina. Si pembantu telah mengambil alih meja makan dengan masakan yang dia rencanakan untuk disajikan kepada suaminya. Aram merasa sesak nafas melihat Agam yang tersenyum pada Tina. Sambil menggenggam erat gagang pintu, Aram mencoba menenangkan diri. "Mas, aku ingin kita makan malam berdua saja malam ini," ujar Aram dengan nada yang mencoba tetap tenang. Agam menoleh, tampak bingung melihat istrinya yang tampak gelisah. "Oh, tapi Tina sudah repot-repot masak untuk kita," sahut Agam dengan suara yang tidak yakin. Matanya berpindah dari Aram ke Tina yang berdiri dengan percaya diri di balik meja makan. "Tidak apa, Mas. Saya makan di dapur saja, lagi pula saya hanya pelayan di rumah ini. Tidak seperti Mbak Eram, nyonya besar di rumah ini. Saya cukup tahu diri." Aram merasakan gelombang cemburu dan kecewa yang kuat, tapi dia menahan diri untuk tidak memperlihatkan emosinya. "Kamu bisa menikmati hasil masakanmu di kamar atau simpan untuk besok," kata Aram, berusaha keras untuk terdengar sopan. Tina hanya mengangguk pelan, wajahnya memerah karena menahan kekesalan. Ternyata Aram tak mengizinkannya ikut makan malam bersama di meja makan. Ketika Tina telah pergi, Aram mendekati Agam, mencoba mengabaikan rasa sakit yang menggumpal di dadanya. "Ayo makan, Mas. Hanya kita berdua, seperti yang sudah lama tidak kita lakukan," ajak Aram sambil tersenyum pahit. Agam mengangguk, namun dalam hatinya ia merasa ada yang tidak beres antara istrinya dan Tina. Malam itu suasana makan malam terasa biasa saja hingga tiba-tiba Aram tersedak. Agam, yang sedang duduk di sisi berlawanan, segera terlonjak dari kursinya. Wajahnya berubah cemas saat mendengar batuk istrinya yang terus-menerus. Dia berlari menuju dapur untuk mengambil segelas air. Sesampainya di dapur, Agam mendapati Tina sedang menikmati makan malamnya. Tina menoleh dengan pandangan yang agak manja dan bertanya dengan suara yang mendayu. "Mas, ada yang perlu dibantu? Aram tersedak, aku perlu mengambil air," jawab Agam tergesa-gesa, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Tina dengan cepat bangkit dari tempat duduknya. "Biarkan aku yang membantu, Mas." Dia segera menuangkan air ke dalam gelas dan berjalan mendekat ke Agam. Saat menyerahkan gelas tersebut, Tina dengan sengaja menempelkan bagian tubuhnya ke Agam, mencoba menarik perhatiannya. Agam, yang terfokus pada keadaan Aram, hanya cepat-cepat mengambil gelas itu dan berlari kembali ke ruang makan. "Apa-apaan, Mas Agam? Jelas aku jauh lebih seksi dari istrinya. Tapi lihat saja, Mas. Nanti malam kamu akan jatuh ke pelukanku. Aku akan dapatkan semua harta orang tuamu." Bersambung. Bab 3.
lahirkan anak untukku. Tina merenung dari balik pintu dapur, matanya tak lepas memperhatikan Agam yang sedang menyantap makan malam dengan lahapnya. Senyum simpul terukir di wajahnya, sambil memperhatikan bagaimana Agam menyeruput jus buah yang telah ia beri tambahan bumbu spesial dari Irma. Gadis itu percaya, hanya masalah waktu sebelum obat tersebut mulai bekerja. Dia melihat Agam menghabiskan jusnya sampai tetes terakhir dan sebuah rasa puas mengisi dadanya. Malam ini, semuanya akan berubah. Gumamnya dalam hati, sambil menyusun strategi dalam benaknya. Wanita dengan dress pendek itu mendekat ke meja makan, membereskan piring kotor yang sudah selesai dibersihkan. Agam, yang tidak menyadari apa yang telah direncanakan, tersenyum ke arah Tina dan berterima kasih atas makan malam yang lezat. Tina membalas dengan senyum manis. Bersiaplah Mas Agam, Eram akan segera tergantikan, pikirnya sambil menyiapkan langkah selanjutnya dalam drama malam itu. Saat matahari telah tenggelam sepenuhnya, Irma, sang mama mertua, sudah berdiri di depan pintu rumah Eram dengan senyum lebar. Eram, yang baru saja selesai membereskan sofa televisi, terkejut melihat kedatangan Irma dengan senyuman. Bisa dihitung dengan jari berapa kali mama tersenyum padaku semenjak pernikahan 4 tahun yang lalu. Eram merasa janggal dengan senyum yang diberikan oleh mama mertuanya. Ma, ayo masuk. Kebetulan kami baru selesai makan malam. Sambut Eram sambil membuka pintu lebih lebar. Terima kasih. Mama datang ingin ajakmu ke rumah untuk bantu membuat cookies dan kue basah. Besok kita kan ada syukuran, jadi banyak yang harus dipersiapkan. Jelas Irma dengan nada bersemangat. Eram mengangguk, namun tak yakin. Tentu, Ma, aku siap membantu. Meski sedikit lelah, ia tidak ingin mengecewakan mama mertuanya. Mereka berdua lantas pergi ke rumah Irma, tempat yang sudah dipenuhi bahan-bahan kue yang tersebar di atas meja dapur. Kamu harus selesaikan kue ini malam ini juga. Sebanyak ini, Ma? Iyalah, kamu tahu kan, ini sudah jam istirahat para pelayan, kasihan jika mengandalkan mereka. Tapi Mama seharusnya berikan uang lembur untuk mereka. Kamu menolak perintah Mama Eram? Kesal Irma sambil menaikkan kedua tangan di pinggang. Tidak. Baiklah, aku akan mengerjakan semuanya. Keringat dingin mulai membasahi dahi Agam saat ia mendengar ketukan di pintu kamar. Kakinya baru saja hendak melangkah ke kamar mandi untuk membersihkan diri, tapi ketukan itu membuat langkah kakinya terhenti. Dengan langkah yang masih ragu, ia membuka pintu dan mendapati Tina dengan beberapa lembar pakaian yang baru disetrika di tangannya. Mas, letakkan saja di bawah, biar Eram yang mengambilnya. Tidak, Mas, ini tugasku. Ucap Tina maju dari ambang pintu tanpa permisi. Baju di tangannya itu menyentuh perut Agam, menegaskan posisi mereka yang semakin dekat. Sebelum Agam sempat berkata apa-apa, Tina sudah memeluknya dengan erat. Kepalanya menelusup di dada Agam, mencari kenyamanan atau mungkin keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Mas, aku sudah lama kagum padamu. Bisik Tina lembut, suaranya bergetar sedikit karena gugup. Ini tidak benar, Tina. Agam mencoba menolak, suaranya tercekat. Hatinya berkecamuk, perasaan yang seharusnya tidak dia rasakan kini bergejolak. Tapi aku benar-benar ada rasa padamu, Mas. Lanjut Tina, matanya mencari tatapan Agam, mencari secercah harapan. Sayang sekali kamu memilih untuk menikahi kakakku. Agam merasakan panas menyelimuti tubuhnya. Sentuhan Tina di dadanya membuatnya nyaris tak bisa berpikir jernih. Bagian dari dirinya ingin mendorong Tina pergi, namun bagian lainnya, yang tersembunyi dan terlarang, mendambakan kehangatan dari sentuhan itu. Cap. Tina dengan lembut melepas kancing baju Agam satu persatu, sambil memberikan ciuman hangat di bibir pria itu. Pakaiannya yang memperlihatkan lebih banyak kulit, membuat jantung Agam berdegup kencang, terpikat oleh pesona wanita di hadapannya.
Mata Agam memandang Tina dengan penuh nafsu, seolah-olah setiap lekuk tubuhnya memanggil-manggil untuk disentuh. Napas Agam menjadi semakin cepat, tangan-tangannya tak sabar ingin membalas setiap sentuhan Tina yang semakin berani. Di tengah malam yang hening, hanya suara nafas mereka yang terdengar, menggema ke seluruh ruangan, memenuhi setiap sudut dengan hasrat yang tak terbendung lagi. Agam merasakan ada yang tak beres dari tubuhnya. Mengapa sentuhan Tina terasa sangat memabukkan? Diiringi dengan detak jantungnya yang kian memburu. Keringat yang semakin membanjiri tubuhnya, seolah begitu haus dengan sentuhan, padahal sang istri sama sekali tak pernah menolak keinginannya dalam urusan bercinta. Aram sangat sempurna menjadi istri terutama dalam menjalankan kewajiban. Tapi mengapa sekarang Agam seolah tak bisa berpaling dari sentuhan Tina? Mas, tak ada seorang lelaki pun yang pernah menjamah tubuhku, tapi aku dengan senang hati memberikannya padamu. Aku siap memberikanmu keturunan. Tina, ini. Aku tahu kamu menginginkan sentuhanku. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, namun dapur Aram masih panas dengan oven yang berderu. Tumpukan adonan kukis dan kue basah yang belum juga selesai dipanggang membentang di meja dapur, menunggu giliran untuk berubah menjadi hidangan lezat. Sesekali Aram mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangan, penat namun tetap bertekad untuk menyelesaikan semuanya. Di ruang tamu, mama mertuanya duduk termenung di sofa, berharap keinginannya berjalan lancar malam ini. Sebentar lagi menantu mandul sepertimu akan terhempas dari rumah ini, ucap wanita itu sambil memainkan jari lentiknya yang perhiaskan cincin berlian. Aram bingung mengapa kali ini mertuanya memilih untuk tidak membeli kue jadi seperti biasanya. Dalam lamunan itu, tangannya yang terayun secara tak sengaja menyenggol gelas berisi air yang berada di meja sampingnya. Biar, gelas itu terjatuh dan pecah berkeping-keping dengan suara yang cukup keras, membuyarkan kesunyian malam. Irma yang mendengar suara pecahan kaca itu bergegas menuju ke dapur. Melihat kepingan kaca berserakan di lantai, wajahnya mendadak tampak murka. Lihat apa yang kamu lakukan! Kamu ini benar-benar ceroboh! Teriaknya sambil tangannya menunjuk ke arah kepingan kaca yang berserakan di lantai. Aram terkejut dan langsung menundukkan kepala. Maaf, Ma, aku tidak sengaja, ucapnya dengan suara gemetar. Irma tidak peduli dan terus mengomel. Sudah berapa kali Mama bilang untuk lebih hati-hati? Sekarang siapa yang harus membersihkan ini semua? Aram hanya bisa mengangguk tanpa suara sambil menahan air matanya agar tidak jatuh di depan mertuanya. Hatinya terasa sesak, tapi dia tahu harus tetap tenang dan tidak boleh membalas kata-kata Irma yang menyakitkan itu. Aku akan membereskan semuanya. Ya sudah sana bereskan. Osh. Aram memandang pecahan gelas yang mengenai jari tangannya, memperhatikan bagaimana cairan merah itu menetes membasahi lantai. Terluka dan kesakitan, memangnya siapa yang peduli padamu? Bahkan suamimu sekarang sedang berduaan dengan adikmu. Jika kamu tahu hal ini, Aram, aku yakin duniamu pasti runtuh. Tina dengan gerakan yang lincah dan penuh keberanian, berhasil melepaskan seluruh pakaian yang melekat di tubuh Agam. Pria itu, dalam keadaan tanpa sehelai benang pun, merasa kepalanya semakin berat dan berdenyut tak tertahankan. Dengan napas yang terengah-engah, Agam merasakan sentuhan dingin dinding yang menyentuh punggungnya saat Tina mendekapnya erat. Wanita muda itu, dengan keadaan yang sama, merasakan detak jantung Agam yang berpacu cepat. Mereka berdua terhanyut dalam suasana yang intens dan penuh gairah. Namun di tengah-tengah kehangatan itu, Agam masih merasakan sakit kepala yang semakin menjadi. Sudut-sudut pandangannya mulai kabur, namun dia berusaha kuat untuk tetap berdiri. Tidurlah Mas, aku akan mendekapmu di ranjang. Tina sudah. Lagi-lagi ucapan Agam terhenti karena Tina mendaratkan ciuman di mulutnya, tak membiarkannya bicara sambil menuntun ke atas ranjang. Setelah berhasil mengungkung pria itu di bawahnya, Tina memandangi Agam dengan tatapan yang menggoda.
seolah-olah ingin menyampaikan segala hasrat yang sudah lama terpendam. Dengan sentuhan tangan yang lembut, meraih dagu Agam, memaksa pria itu untuk menatapnya lebih dalam. "Mas, kamu tidak tahu betapa aku mencintaimu," bisik Tina dengan suara yang serak, penuh emosi. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seakan meneteskan madu, manis dan memikat. Agam, yang semula hanya terdiam, kini mulai terbawa suasana. Napasnya terasa lebih berat, dan jantungnya berdetak kencang. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan cara Tina menatapnya kali ini. Ada keberanian, ada keinginan yang tidak bisa diabaikan lagi. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Tina menundukkan wajahnya, mengecup bibir Agam dengan lembut. Ciuman itu lambat dan penuh perasaan, seolah-olah Tina ingin menyampaikan semua cinta yang terpendam hanya melalui sentuhan bibir mereka. Agam, yang awalnya terdiam, perlahan-lahan mulai membalas ciuman Tina dengan sama intensnya. Tina merasakan kemenangan, hatinya berbunga-bunga. Setelah sekian lama menyimpan perasaan, kini Agam membalas dengan ciuman yang sama hangatnya. Di bawah sinar bulan yang remang-remang, keduanya terus bertukar ciuman, melupakan dunia sejenak, tenggelam dalam lautan cinta yang telah lama Tina idamkan. "Aku akan membuatmu ingin kembali ke pelukanku, Mas Agam." Agam mengangguk sambil mengelus punggung mulus yang tak berbalut sehelai benang pun. Sekarang ciuman itu merambat ke sisi lain membuat Tina tak mampu berucap akan sentuhan Agam yang memabukkan. "Lahirkan anak untukku." Bersambung. Bab 4, Noda Merah. Aram merasa lelah setelah menghabiskan waktu seharian di rumah mertuanya, menyiapkan aneka kue basah untuk acara keluarga. Saat jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari, dia akhirnya sampai di rumahnya sendiri. Dengan langkah yang berat, dia berjalan menuju kamar tidurnya, membayangkan betapa nikmatnya bisa segera merebahkan tubuh di atas kasur yang empuk. Namun, ketika sampai di pintu kamar, dia terkejut mendapati bahwa pintu tersebut terkunci dari dalam. "Mas, buka pintunya, Mas! Mas, Agam?" Dengan rasa kelelahan Aram mengetuk pintu beberapa kali, berharap suaminya akan segera membukakan pintu untuknya. Namun, tidak ada jawaban. Tidak ada suara gerakan dari dalam kamar. Aram mengetuk lagi, kali ini dengan lebih keras, namun tetap saja tidak ada respons. "Mas, ya ampun, aku lelah kok malah dikunci. Mas, Agam." Setelah beberapa menit berdiri di depan pintu tanpa hasil, Aram memutuskan untuk tidak memaksakan situasi. Mungkin Agam terlalu lelah dan sudah terlelap dalam tidur yang dalam. Dengan berat hati, dia berjalan menuju kamar tamu, meski kecewa karena tidak bisa tidur di samping suaminya. Di kamar tamu, Aram hanya bisa membaringkan tubuhnya, sambil pikirannya masih melayang ke kamar sebelah, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar tidurnya yang terkunci itu. Tak ingin mengganggu tidur sang suami, Aram memutuskan untuk tidur di kamar tamu di lantai bawah. Namun hampir 2 jam berlalu, wanita itu tak dapat terpejam karena tak biasa tidur di kamar berbeda. "Tanganku masih sakit, baru aja pengen diobatin kamu, Mas." Malam itu, Aram terjaga dari tidurnya, merasa gelisah dan tidak bisa memejamkan mata. Dengan langkah gontai, ia beranjak menuju dapur untuk mengambil segelas air. Cahaya bulan yang menyelinap masuk melalui jendela dapur membuatnya bisa melihat dengan jelas, dan hatinya seketika berdesir saat matanya tertumbuk pada 2 cangkir kopi di atas meja. Karena merasa penasaran, wanita itu segera menghidupkan lampu dan kini terlihat jelas. Satu di antaranya memiliki bekas lipstik merah menyala. Aram merasa napasnya tercekat, jantungnya berdebar tak karuan. Ia mengenal betul warna lipstik tersebut, bukan miliknya. "Apa Mas Agam minta kopi sama Tina ya? Tapi nggak kayak biasanya. Dia nggak suka kopi." Kepala Aram berputar, memikirkan semua kemungkinan, sambil tangannya gemetar memegang gelas air yang belum sempat ia minum. Aram beranjak dari dapur menuju ke kamar belakang yang menghubungkan kamar pelayan.
Dia mengetuk pintu kamar Tina berulang kali, tapi tak ada jawaban dan terkunci dari dalam. Mungkin saja sudah tidur. Aram membuka mata. Sinar matahari yang terang menembus langsung melalui jendela kamar. Perlahan, ia mengusap matanya, kemudian tersentak saat melihat jam digital di samping tempat tidurnya menunjukkan pukul 8 pagi. Dengan langkah malas, Aram beranjak dari tempat tidurnya dan menghampiri dapur. Di dapur, ia mendapati Tina yang sudah beraktivitas memasak. Tina mengenakan pakaian rumahan yang cukup ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sintal. Rambutnya yang panjang tergerai bebas. Sesekali ia mengibas-ngibaskannya saat terganggu oleh uap panas dari panci yang sedang ia aduk. Tina, dengan keahlian memasak yang mumpuni, tampak begitu fokus menyiapkan sarapan. "Tina!" "Aku sedang memasak," jawab wanita itu ketus. "Kenapa kamu dengan gampangnya menerima tawaran mama mertuaku untuk menjadi pelayan di rumah ini? Kamu bodoh, Kak. Aku masih kuliah dan butuh banyak biaya. Tentu saja aku tidak mungkin menolak rezeki. Tapi ada banyak pekerjaan yang bisa kamu lakukan. Aku berjanji akan membantu mencari pekerjaan yang layak dengan gaji yang lebih besar." "Maaf, aku tidak tertarik," jawab Tina dengan nada dingin. "Ini rumahku dan aku berhak memilih siapa yang jadi pelayan di sini." "Oh, jadi kamu ingin mengusirku? Baiklah, aku bisa laporkan ini kepada Bu Irma. Kita lihat nanti, aku atau kamu yang akan diusir dari rumah ini." Aram mengepalkan tangan merasa kesal dengan jawaban adiknya yang kurang ajar. Wanita cantik itu menahan napas sejenak, matanya terpaku pada laundry bag yang tergeletak di sudut ruangan. Hanya ada 3 helai pakaian di laundry bag itu, dan terlihat jelas baju Tina dan Agam yang mereka kenakan semalam, menimbulkan prasangka yang tak diundang. Aram memilih untuk berdiam di ambang pintu dengan kedua tangan terkepal, berusaha untuk tidak terlihat curiga. Namun, perhatiannya segera teralih ketika melihat Tina yang tampak kesulitan berjalan menuju keran. Gerakannya kaku, seolah tiap langkahnya memerlukan usaha yang luar biasa. Aram mengamati dengan pandangan yang semakin tajam, mengerutkan dahi seraya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan adik tirinya. Mengapa wajahnya meringis setiap kali melangkahkan kaki? Hatinya berkecamuk, berbaur dengan kekhawatiran dan rasa tidak percaya yang menggelayuti pikirannya. Dia memperhatikan setiap gerakan Tina yang mungkin bisa memberikan petunjuk, namun semakin ia memperhatikan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Tidak ada jawaban yang pasti, hanya kecurigaan yang terus menggelayuti hati dan pikirannya. "Tidak perlu masak banyak, biar aku yang masakan untuk Mas Agam. Lagi pula bertahun-tahun kami hanya tinggal berdua." Tina melayangkan tatapan tak suka ke arah kakaknya yang mulai meninggalkan dapur. Saat Aram membuka pintu kamar, matanya langsung tertuju pada kekacauan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bantal-bantal tergeletak di lantai, seolah ada badai yang baru saja melanda. Bed cover tergulung tak karuan di sudut kamar, menambah kesan kusut dan semrawut. Aram merasa nafasnya tercekat, sebuah kepedihan mendadak menggulung hatinya. Langkahnya tertatih mendekati ranjang yang biasanya rapi dan teratur. 4 tahun bersama Agam, tak pernah sekalipun kamar mereka dalam kondisi seperti ini. Rasa frustrasi yang tadinya menggelayut di benaknya kini berubah menjadi kecemasan dan ketakutan. "Ada apa ini semua?" gumamnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Jari-jarinya yang gemetar menyentuh spray yang tergeletak. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan itu menghantui pikirannya. Dia mengambil ponsel di saku celana, hendak menelepon Agam, namun ragu. Aram menarik napas dalam, mencoba menenangkan hati yang kacau. Selama beberapa detik matanya terfokus ke bawah seolah mencari jawaban. Di saat itu pula ia melihat tali di kolong ranjang yang seketika membuatnya berjongkok. Tali kutang yang seharusnya asing namun nyatanya berada di kolong ranjangnya itu membuat napasnya tercekat. Benda itu bukan miliknya. Mata Aram yang sudah berkaca-kaca semakin buram oleh air mata yang tak terbendung lagi. Dia berdiri,
menatap ranjang yang menjadi saksi bisu peristiwa yang merobek hatinya. Mendapati bercak merah yang telah mengering di sprei putih itu seperti meneriakan pengkhianatan yang telah terjadi. Aram merasakan setiap denyut nadi di tubuhnya seolah memompa kepedihan dan kemarahan. Apa yang terjadi di sini semalam? Gumamnya dengan suara serak, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan pahit. Tubuhnya terasa lemah, lututnya gemetar. Aram merasa dunianya runtuh dalam sekejap. Semua kenangan manis di kamar itu terasa seperti hantu yang kini menghantui setiap sudut pikirannya. Dia mencoba menahan tangis, tapi rasa sakit di hatinya terlalu dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanyanya lirih pada diri sendiri, tangannya masih gemetar memegang bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan. Mas Agam, sedalam inikah luka yang kamu berikan? Bersambung.